Bimbel, bimbingan belajar dan bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak hari ini. Pembahasan kita melanjutkan materi kemarin tentang keragaman budaya suku yang ada di Indonesia. Baik, anak Bapak semuanya, mari bersama-sama kita membaca basmalah agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Salam bimbel. Ya, setelah kemarin kita sudah membahas pengantar materi kita bahwa yang dikatakan dengan keragaman itu adalah banyaknya suku, bangsa, dan budaya di Indonesia yang disebabkan karena keadaan geografis di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh lautan atau disebut dengan negara kepulauan. Anak bapak semuanya, mari kita lanjutkan materi kita untuk hari ini. Setelah nanti kita belajar, Bapak harapkan kita bersama-sama nanti anak Bapak semuanya dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya keragaman suku, bangsa, dan budaya. Setelah itu nanti anak Bapak semuanya dapat menyebutkan macam-macam keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Dan yang ketiga nanti anak Bapak bisa menyebutkan ciri-ciri kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Dan terakhir, anak Bapak dapat membedakan keragaman suku dan budaya di Indonesia. Baik, kita masuk ke materi keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor penyebab. Keragaman suku, bangsa, dan budaya masyarakat di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari luar maupun dari dalam itu sendiri. Bukan hanya faktor dari dalam maupun luar, tapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor dari diri sendiri dan masyarakat di sekitar. Jadi keberagaman Indonesia itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia yang sudah kita singgung bersama di pembukaan awal tadi, bahwa negara kita merupakan negara yang dikelilingi oleh lautan, itu yang menyebabkan timbul keragaman baik suku dan budaya. Contohnya saja, antara kita orang Kalimantan dan orang Jawa itu mempunyai perbedaan baik dari segi bahasanya, pakaiannya, bahkan sampai ke adat istiadat. Yang kedua, kondisi kepulauan, karena kita merupakan negara maritim ya, negara yang dikelilingi oleh laut. Nah, itu yang menyebabkan juga salah satu faktor terjadinya keragaman di Indonesia. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam dan kondisi iklim. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima, penerima masyarakat terhadap perubahan. Nah, dari 5 inilah nanti yang akan menyebabkan terjadinya faktor yang menyebabkan terjadi faktor keragaman, timbul keragaman di Indonesia. Yang kedua, penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta orang terdiri atas jumlah suku bangsa di Indonesia, kurang lebih sukunya 320 suku yang tersebar di berbagai daerah. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat, bahasa, kesenian, lagu, rumah, dan lain-lainnya. Memiliki pulau dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah kurang lebih 13.667 pulau, dengan bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia, dan memiliki kurang lebih 665 bahasa daerah. Wow, sungguh luar biasa keragaman yang ada di Indonesia. Ingat, perbedaan ini bukan membuat kita menjadikan lemah atau terjadi perpecahan, tapi membuat kita semakin kokoh dan kuat untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perhatikan anak bapak semuanya. Di sini ada alat musik tradisional, pakaian adat, rumah adat, makanan tradisional, tarian adat, dan senjata tradisional. Kita mulai dari alat musik tradisional. Ini contoh-contoh alat musik tradisional daerah dari bangsa kita Indonesia. Di situ ada Tuma Papua ya, itu gendang yang berasal dari kepulauan atau daerah Papua, namanya ada Tuma.
Yang kedua ini gendang dari Lampung namanya kumpang. Yang ini alat musiknya Japin ya, dari Kalteng, Kalimantan Tengah. Yang di bawah ini trompet namanya Sarunikali dari Nanggur Aceh Darussalam. Yang ini berupa alat apa yang bunyinya yang kita sering dengar di televisi itu, bonang ya dari Jawa Timur. Dan ini akordeon dari Sumatera Selatan. Contoh kecil saja dari alat musik ini sudah banyak sekali perbedaan keragaman yang ada di Indonesia. Jadi setiap satu suku itu mempunyai satu jenis makanan, satu jenis pakaian, satu jenis adat istiadat, satu jenis budaya, dan lain-lainnya. Bayangkan kalau negara kita tadi mempunyai banyak sekali suku-sukunya. Oke, anak bapak semuanya, cukup pembahasan kita sampai di sini. Jadi kalian bisa saja untuk mencari literasi lain atau informasi sumber dari lain, kita gunakan IT kita ya, karena bapak yakin semuanya sudah paham dengan alat media elektronik. Jadi bisa saja kalian cari saja materi atau sumber-sumber lain yang bisa memperkaya pengetahuan kalian. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Adapun yang dapat Bapak sampaikan dan kita simpulkan bersama-sama adalah yang pertama, faktor penyebab dari keragaman budaya itu sendiri. Ingat ada 5. Yang pertama, karena letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, karena kondisi kepulauan. Yang ketiga, karena perbedaan kondisi alam dan kondisi iklim. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Yang 5 macam ini merupakan faktor penyebab terjadinya keragaman baik dari dalam ataupun dari luar. Yang kedua, macam-macam keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah dari sukunya, yang kita tahu tadi berjumlah kurang lebih 320 suku dengan penduduk kita kurang lebih 200 juta orang. Terus jumlah bahasa daerah kita kurang lebih 665 yang dibungkus menjadi satu bahasa, namanya adalah bahasa Indonesia. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Salam bimbel.